Baik, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tiga modul sekaligus yang tersisa di modul Structure 2 ya. Kebetulan ketiganya membahas hal yang sama tentang adverbial clause dan bisa dibilang tidak terlalu banyak. Jadi ya semoga bisa selesai karena kalau bisa saya pengennya minggu depan nanti kita nggak kelas, kita kuis untuk persiapan buat final exam minggu berikutnya lagi ya. Okay, so adverbial clause. Kalau teman-teman masih ingat, mungkin sebenarnya ya, kalau di modul 8 kemarin kan kita sudah ngomongin noun clause, betul? Nah, di modul yang 8 itu juga sudah saya pernah sebutkan bahwa clause itu bukan pembahasan baru karena kita sudah membicarakannya pada saat modul 1 yang di paling awal ya, itu kan ada sentences and clauses. Nah, pada saat itu juga kita sudah ngomongin gitu kan tipe-tipe clauses itu apa aja, yang dependent, yang independent. Kalau yang dependent itu ada berapa gitu kan. Nah, dari yang dependent ada berapa itu salah satunya adalah adverbial clause gitu ya. Nah, pada saat kemarin sebenarnya mungkin sudah pada tahu dari modul pertama itu sebenarnya sudah harus pada tahu bahwa adverbial clause itu gunanya adalah apa. Ada yang bisa bantu saya mungkin? Ya, ya, halo. Bagaimana? Ada yang tahu adverbial clause itu gunanya buat apa ya? Wah, kita kedatangan Mas Wahab. Halo, selamat datang kembali. Sebentar, ini yang saya tanyakan maksudnya ini ya, fungsi klausa adverbialnya. Kalau melengkapi kalimat, betul. Penghubung kalimat sepertinya kurang tepat. Kalau untuk menghubungkan, bukan klausanya nanti yang dipakai ya. Mempersingkat kalimat, em, bisa. Kalau misalkan Anda ingin menggabungkan dua kalimat menjadi satu begitu ya, lalu Anda jelaskan jadi kalimat kedua Anda jadikan penjelas untuk kalimat pertama dengan menggunakan klausa, maka satu kalimat hilang. Betul, tapi memang ke fungsi utamanya itu memang yang tadi pertama disebutkan melengkapi kalimat. Lebih tepatnya melengkapi kalimat sehingga kalimat tersebut mempunyai apa ya? Subjek dan predikatnya kenapa maksudnya? Iya. Karena memang adverb itu kan artinya kata keterangan ya. Jadi kalau sifatnya adverbial, maka sebenarnya gunanya adalah menjelaskan either kata kerja, ya kan? Masih ingat nggak misalkan I walk slowly, kan berarti di situ adverbnya menjelaskan kata kerja kan? Ya. Atau frase kata kerja, kalau misalnya kata kerja berupa frase itu kan? Atau mungkin kata keterangan, ya kan? Kata sifat atau malah bahkan seluruh kalimatnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah belajar sekilas gitu ya, gunanya untuk apa, kita akan belajar mengenai bagaimana cara pakainya lebih lanjut di dalam modul yang ke-10 ini. Baik, jadi sebelumnya kita akan lihat pemetaannya dulu ya, karena memang adverbial clause ini jenisnya ada banyak, makanya jadikan 3 modul begitu. Nah, kalau untuk yang adverbial clause of comparison yang pertama, itu sebenarnya sudah Anda pelajari waktu modul 7. Masih ingat modul 7? Terus sudah lupa? Jadi waktu modul 7 itu kan kita sudah belajar comparisons kan ya?
Ya itu maksudnya. Jadi ada yang bentuknya clause untuk comparison, ya kan? Iya, oke, oke. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu sesuai yang ada di situ ya. Jadi satu modul isinya ada dua jenis adverbial clause, mulai time, place, result, propose, contrast, cause. Dan yang terakhir, adverbial clause of condition itu nanti akan Anda pelajari di structure 3. Begitu. Baik, jadi kita masuk ke yang pertama ya. Tadi kan ada dua untuk modul pertama ini. Jadi kita akan ngomongin dulu adverbial clause of time. Sama seperti yang kemarin, semoga nanti waktunya cukup sehingga kita bisa latihan dulu gitu ya. Nah, untuk adverbial clause of time, waktunya tentunya adalah menjelaskan, memberikan keterangan waktu. Jadi nanti untuk setiap jenis adverbial clause di sini ya, teman-teman akan bisa langsung lihat di modulnya ini ada conjunction apa saja yang bisa dipakai. Nah, kalau yang tadi ada yang bilang untuk menghubungkan kalimat gitu. Yang menghubungkan kalimat itu conjunctionnya, bukan klausanya ya. Nah, jadi nanti sama seperti yang kalau yang Anda lihat sekarang ini. Ini kan ada conjunctionsnya apa, examplesnya apa. Sepertinya nanti bentuknya akan semua seperti ini. Jadi Anda bisa langsung lihat, oh kalau misalkan saya mau pakai conjunction adverbial conjunction yang dipakai di adverbial clauses, tipe tertentu apa saja yang bisa dipakai. Gitu ya. Ini ada when, after, before, while, as, by the time, since, until, dan till. Sebentar saya tanya dulu. Malam ini ada yang tidak bawa modul, maksudnya tidak memegang buku modul, atau semuanya megang buku modul sudah? Yang tidak ada silahkan lapor, nggak ada kan? Ya, oke bagus. Jadi nanti kita mungkin bisa latihan pakai buku modul itu ya. Nah dari penjelasan yang ada di depan ini, yang saya kasih kurung Kurowo tuh, tahu kurung Kurowo ya? Itu kurung yang gimana cara ngejelasinnya? Apa ya bahasa bahasa penjelasnya yang enak ya? Kurung Kurowo ya, kurung Kurowo lah. Oh, oke, iya iya sudah benar ya, kurung Kurowo. Kalau di bahasa Inggris namanya brace. Jadi ada brace ada bracket. Ini yang brace namanya. Jadi kalau untuk yang um, as itu artinya sama seperti while ya. Jadi kan sembari itu, sambil itu sama. Kalau by the time itu berarti ketika satu selesai ya kan, satunya lagi terjadi. Jadi satu event selesai dulu, baru yang berikutnya. Oke. Kalau yang paling bawah until sama till itu sebenarnya sama. Cuman kalau untuk till itu lebih jarang dipakai ya. Bukan lebih jarang dipakai sih. Dipakainya itu ketika Anda ngobrol gitu dalam percakapan yang lebih casual atau mungkin ketika bikin puisi gitu. Itu ya. Dari yang ditulis di depan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak ngerti artinya? Oh, oke, iya ya. Tidak ada yang susah ya berarti ya. Semua kata-katanya bisa dipahami. Coba saya tanya ya. Itu snobbish itu apa ya? Oh, itu jadi tanya apa nggak Pak Laras? By the time itu tadi sudah sempat saya jelasin. Itu di samping brace-nya itu juga ada tulisannya. Jadi satu kejadian, satunya selesai baru satunya lagi kejadian. By the time itu kalau di bahasa Indonesia kan langsung ketika sih. Jadi dia sudah pergi ketika dia datang, kayak gitu maksudnya.
Apakah kalau bisa kalau misalnya saya mau pakai when aja, Pak? Bisa. Iya, sombong. Oh ya, bisa dilanjut? Oh ya. Nah, itu tadi bagian pertama. Ini sekarang bagian keduanya. Jadi ada lanjutannya gitu. Masih tetap adverbial clauses of time. Jadi sekarang kita punya as soon as, dan once. Iya, lagi-lagi ini artinya kurang lebih sama. Jadi ketika satu terjadi gitu kan, yang satunya lagi terjadi setelah itu. Jadi ketika yang satu sudah mulai terjadi, yang satunya mulai. Begitu. So long as atau as long as sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya kan kayaknya lebih banyak pakai yang as long as. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga bahwa so long as itu juga bisa dipakai. Artinya sama persis. Jadi you may keep the book as long as you need it atau you may keep the book so long as you need it. Artinya sama. Oke, terus selalu ada whenever dan every time ya. Itu artinya juga lagi-lagi sama. It's like every time I see her, I remember my sister. Atau whenever I see her, I remember my sister. The same thing. Every time she sings, everyone around her feels happy. Yeah, means the same thing. Terus ada the first, the second, dan seterusnya. Itu saya kasih titik-titik karena nggak harus pertama atau kedua. Yang seterusnya juga masih bisa. Misalkan, the third time I went to Taiwan, um, I already felt like home. Misalnya gitu. So ada the last time, ada the next time. Cukup jelas? Ya, lanjut. Nah, jadi sekarang kita bakal ngomongin yang namanya verb forms. Um, karena basically kalau misalnya tadi teman-teman lihat ya, terutama yang ini ya, yang tadi saya kasih tanda ini. Ini kan ada tulisannya, after she graduates, she will find a job. Not after she will graduate. Kenapa seperti ini? Karena time form yang ada dalam klausanya itu juga berpengaruh. Apalagi ini terutama karena kita lagi ngomongin klausa waktu gitu ya. Klausa keterangan yang terkait dengan waktu. Jadi waktu di dalam tensesnya juga nggak boleh salah. Kalau yang tadi itu nggak ada acara, tak balikin lagi aja. Kebanyakan. Nggak ada acara after she will graduate ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya after she will graduate itu berarti kan sudah ke depan lagi. Itu nggak ada. Gitu ya. Kalau ke belakang lagi masih ada. Kalau ke depan lagi nggak ada. Karena itu artinya graduate-nya aja belum kejadian, gitu kan. Graduate aja belum kejadian, mana gimana caranya Anda menjelaskan will find a job-nya. Gitu. Overall, kalau untuk yang future itu jadinya seperti ini. Perhatikan bahwa tidak ada future yang dipasang bersama-sama. Nggak ada ceritanya future sama future gitu ya. Kombinasi yang ada adalah antara future present perfect, future perfect present, atau future perfect dan present perfect. Kenapa seperti itu? Karena, coba lihat, misalnya yang pertama itu ada contohnya ya. He will continue his study in university straight after he graduates from school. Sama kan? Jadi maksudnya, meskipun diungkapkan dalam bentuk present gitu ya, itu tidak berarti sekarang sudah kejadian. Enggak. Tapi maksudnya saya mau ngomong bahwa nanti kalau udah graduate, dia bakal lanjut. Nah, kayak gitu.
kalau dalam logika bahasa Inggris itu tidak semuanya dibentuk present. Ya. Masih ingat bahwa future itu bisa ditulis tidak hanya dengan will, tapi juga bisa dengan to be going to. Makanya itu ditulis kalau misalnya mau pakai is going to juga bisa. Oke. Okay? So ada future sama present perfect. Jadi he will continue or is going to continue his study in university straight after he has graduated from school. Artinya sama aja. Cuman kalau yang ini tuh lebih menyatakan sudah lulus. Jadi masih ingat ya, apa bedanya present tense, present simple, simple present tense sama present perfect tense? Ya ini, perbedaannya sama. Kalau misalnya ada yang menyatakan sudah selesainya, pakailah present perfect. Ya, sama, karena kalau misalnya nanti di masa depan, misalkan sekarang Anda mau menekankan sudah, tapi sudahnya itu yang di masa depan. Kalau misalnya contohnya kalimatnya itu kan, ketika kami sudah selesai, selesai PR, salah salah. Kami bakal sudah selesai ngerjakan PR ketika pelajaran berakhir. Nah, kalau gini berarti kan yang mau ditekankan sudahnya itu yang future tense. Maka future-nya lah yang diberikan perfect tense. Atau kalau katakanlah dua-duanya pengen ditekankan sudah, ya sudah, tambahkan bentuk perfect ke dua klausa tersebut. Begitu? Ada pertanyaan? Kalau nggak saya lanjut.